Indonesia, kita mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Semua kasus hukum yang melibatkan anak berusia kurang dari 18 tahun diatur sedemikian rupa oleh SPPA dan berbeda dengan penanganan kasus yang melibatkan orang dewasa. Untuk memahami lebih dalam tentang sistem peradilan pidana anak dan pelaksanaannya, kami menemui Santi Kusumaningrum, Direktur di Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jadi waktu itu ada beberapa pemikiran sebetulnya yang melatar belakangi kenapa kita perlu punya undang-undang SPPA. Pertama, jadi kami ketika itu merasa bahwa anak-anak harusnya tuh nggak ada di penjara. Dan ini cukup bervariasi dari mulai sebenarnya dari segi perbuatan tergolong petty crime atau kejahatan ringan. Lalu dari segi usia, beberapa dari mereka masih terlalu muda. Waktu itu masih ditemukan 10-12 tahun anak ada di lapas. Lalu secara prinsip kami sama-sama percaya bahwa kebanyakan perbuatan mereka itu bisa dicegah. Dan yang terakhir sebetulnya banyak juga respon negara dalam bentuk pemenjaraan tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Seperti misalnya kalau kejahatannya terkait narkotika, betulkah penjara tepat atau justru sebenarnya rehabilitasi? Jadi waktu itu banyak pertanyaan kayak gitu. Terus yang kedua, memang saat itu kita sebagai negara belum punya mekanisme atau prosedur khusus dalam menangani anak di sistem peradilan. Semuanya masih menginduk pada KUHP dari segi prosedural. Meskipun waktu itu kita sudah punya undang-undang pengadilan anak. Lalu sebenarnya yang ketiga lebih ke memang nggak ada alternatif yang memungkinkan anak diproses di luar sistem. Jadi kalau tadi kita pikir sebenarnya banyak yang kejahatannya tergolong ringan, tapi sistemnya meskipun polisinya tidak mau memproses, jaksanya tidak mau menuntut, hakimnya tidak mau mengadili, waktu itu secara sistem nggak ada alternatif untuk penanganan di luar sistem peradilan, termasuk tidak ada alternatif di luar penahanan atau pemenjaraan. Penting untuk dipahami bahwa sistem peradilan pidana itu didasarkan atas filsafat katakanlah, atas pendapat bahwa tindakan yang merugikan orang itu harus dibalas dengan tindakan tertentu sehingga tindakan itu tidak dilakukan lagi. Oleh karena itu seringkali dikatakan bahwa hukum itu merupakan tindakan untuk menjerakan seseorang sehingga orang itu takut untuk melakukan tindakan yang tadi dikatakan bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, ini tidak bisa berlaku untuk anak. Karena anak dalam tindakannya sebagai anak dapat sekali merugikan anak lain atau orang tua, bahkan harta benda. Ya, anak yang melempar-lempar itu bisa merusak segala macam. Tetapi tanpa intensi untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan pidana. Oleh karena itu kata pidana sama sekali tidak cocok, ya kan? Nah, diperlukan undang-undang yang lebih tepat pada anak itu, di mana kalau terjadi kerusakan atau kerugian tertentu, maka kerusakan atau kerugian tertentu itu dapat dikompensasi dengan tindakan anak yang lain yang membantu situasi yang tadinya mungkin tidak enak, situasi yang mungkin tadinya dianggap situasi yang merugikan satu pihak untuk dipulihkan situasi itu. Hak anak yang berhadapan dengan hukum itu diatur secara khusus oleh Konvensi Hak Anak yang memang mengatur hak-hak yang khusus diberikan kepada anak. Tentu saja hak ini juga memastikan bahwa hak-hak lain seperti hak untuk pendidikan, hak untuk mendapat pengasuhan dari keluarga dan orang tua tetap bisa berjalan. Nah, ini yang membedakan antara anak dengan orang dewasa. Tapi tentu saja berbagai hak lain seperti kesetaraan di depan hukum, lalu tidak mendapat penyiksaan dan juga tetap mendapat perlakuan yang bermartabat, itu sama antara bagi anak dan bagi orang dewasa. Penanganan kasus hukum yang melibatkan anak dilandaskan pada azas keadilan restoratif. Artinya, konsekuensi apapun yang diterima oleh anak akibat perbuatannya
harus selalu dilandasi oleh keinginan untuk memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dalam konteks ini, negara bertindak selayaknya orang tua yang berkewajiban memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik mereka. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perihal pengadilan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang banyak dikritik karena dianggap gagal memberikan perlindungan yang layak bagi anak di hadapan sistem peradilan pidana. Karena kerja kami basisnya riset, jadi saya terpaksa agak ngomong data sedikit. Jadi kalau kita mau menilai sudah memadai atau belum, itu biasanya kita lihat dari evidence-nya. Jadi misalnya gini, kalau dilihat dari masa sebelum ada undang-undang SPPA dibandingkan dengan masa sesudah ada undang-undang, secara statistik kita bisa lihat penurunan anak yang ada di lapas. Jadi itu kan sebenarnya indikasi awal, atau mungkin kalau kita pakai termometer untuk ngecek temperatur kita, itu sebenarnya indikasi awal apakah kondisi membaik atau kondisi memburuk. Secara umum kondisi membaik karena jumlah anak di lapas menurun. Tetapi kita nggak berhenti di situ. Begitu kita lihat siapa sih anak-anak yang masih berakhir di lapas, ternyata karakteristiknya kok sama dengan anak-anak yang sebelumnya ada di sana. Jadi kalau dilihat dari rentang usia mirip, lalu dari perbuatan pidananya juga sama. Masih pencurian yang paling banyak, dan yang kedua narkotika. Dua hal yang sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, argumen membuat undang-undang SPP adalah kita nggak kepengen anak-anak yang mencuri dan anak-anak yang terlibat narkotika ditangani dalam lapas. Mungkin sebetulnya ada alternatif lain. Berarti kan ada sesuatu yang salah dengan kesiapan tadi itu infrastruktur dan mekanismenya sendiri. Dan kalau menurut saya juga kita harus melihat siapa juga anak-anak yang masih ada di sana, ternyata dari segi status sosial ekonomi masih sama. Berarti pertanyaannya adalah apakah setelah kita punya undang-undang SPPA, ternyata sistem peradilan juga masih menjerat kelompok yang sama, kelompok yang tidak bisa mengakses penasehat hukum yang layak, kelompok yang anak-anak yang mungkin tidak punya keluarga atau orang tua yang jelas sehingga tidak bisa dianggap memenuhi syarat untuk didiversi. Ya, sistem peradilan pidana anak kan adalah undang-undang yang keluar tahun 2012, lalu kemudian diimplementasikan 2014. Setiap tahunnya ICJR melihat implementasi dari perkembangan sistem peradilan pidana anak. Sampai dengan saat ini memang yang harus diapresiasi angka pemenjaraan anak berkurang. Pesat lah dari 2012 sampai dengan 2017 saat ini. Tapi yang harus dilihat adalah angka itu kemudian mulai menanjak perlahan-lahan begitu ya. Beberapa yang harus dilihat dalam SPPA misalnya peraturan pelaksana. Sampai saat ini kami mencatat dari 8 peraturan pelaksana yang harusnya sudah keluar, yang baru keluar itu sekitar 3 sampai 4. Jadi ada beberapa lagi yang belum keluar oleh pemerintah. Deadline-nya harusnya sudah selesai 3 tahun, 2 tahun setelah disahkan. Lalu kemudian fasilitas juga begitu. 2014 berarti 2019 pemerintah harus membangun setidaknya LPKA dan LPAS, tempat pembinaan anak dan penempatan anak sementara di 2019 di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Sampai dengan saat ini bangunan betul-betul fisik yang dibangun itu sejauh ini masih belum mencapai target. Bahkan hanya pergantian nama dari rutan dan lapas yang dulu digunakan. Dan bagi kami ini penting untuk menjamin hak anak. Lalu kemudian kita juga bisa melihat dari sisi saksi dan korban, karena SPPA tidak melulu masalah pelaku. Penanganan saksi dan korban anak bagi kami masih sangat jauh. Fokus pemerintah masih terhadap penghukuman para pelaku, baik pelakunya anak atau pelakunya dewasa. Anak korban dan anak saksi masih belum menjadi prioritas utama pemerintah. Beberapa catatan kami misalnya kemarin dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, sangat jarang jaksa mengajukan restitusi atau ganti rugi terhadap korban anak begitu. Itu menunjukkan bahwa memang pemerintah masih belum punya concern yang luas di sana. Jadi dari sisi pelaku, maksud saya dari anak pelaku, anak korban dan anak saksi memang masih banyak hal-hal yang harus diprioritaskan. Peningkatan sumber daya
aparat penegak hukum kita dan hakim juga masih menjadi PR penting karena sertifikasi masih sangat rendah, sedangkan implementasi mutlak dibutuhkan di tahun depan, berarti 2019. Aparat penegak hukum kita dari sisi sumber daya manusia itu menunjukkan kecenderungan masih berperspektif bahwa anak memang masih layak untuk dipenjara. Ini menjadi catatan penting dari ICGR, apalagi kampanye pemerintah misalnya untuk kasus-kasus yang saat ini merupakan 3 besar kasus di Indonesia, narkotik misalnya. Campaign pemerintah terhadap perang terhadap narkotika mengakibatkan anak pengguna, anak pecandu itu tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Pemerintah juga masih punya perspektif penghukuman yang sangat keras, sehingga bagi kami PR terhadap sistem peradilan pidana anak meskipun kita sudah mulai harus banyak yang dikoreksi dan dievaluasi. Begitu. Kita memahami bahwa di dalam undang-undang Lex Specialis untuk anak, bahkan pada undang-undang yang lalu juga ada, undang-undang nomor 397 juga ada, aparat penegak hukum itu memang diberi wewenang untuk diskresi, yaitu mengembalikan anak kepada keluarga, itu paling tidak, atau memberikan sanksi alternatif. Nah, kalau sanksi alternatif itu adalah hak hakim yang disebut diversi. Nah, di sini yang tadinya hanya sebagai alternatif, di dalam Undang-Undang nomor 11 itu menjadi yang utama. Persoalannya adalah kebanyakan aparat hukum ketika mendapatkan kasus dan ketika berhadapan dengan katakanlah tersangka yang anak-anak ini, dari berbagai dialog saya dengan mereka di beberapa training, mereka merasa anak-anak ini tidak bertindak sebagai anak-anak lagi. Di hadapan mereka adalah seorang pelanggar hukum yang tidak menunjukkan rasa penyesalan, bahkan kadang-kadang menunjukkan reaksi menantang pada aparat hukum. Karena persepsi seperti itu, maka yang utama dari resep Undang-Undang nomor 11, yaitu diskresi pada awalnya dan diversi di hakim, sering tidak dijalankan. Oleh karena itulah pada saat diskresi dibutuhkan satu proses mediasi. Nah, persoalannya siapa yang melakukan mediasi? Kita belum punya ahlinya. Sebetulnya Peksos itu diharapkan, sangat diharapkan, atau orang dari Bapas sangat diharapkan, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Dan saya yakin Peksos pun tidak dilatih sebagai mediator hukum di dalam kasus-kasus sana. Jadi sistemnya tidak siap sama sekali. Yang kedua adalah mereka yang dilanggar hak-haknya atau dirugikan. Dalam hal hukum, dalam hal Undang-Undang nomor 11 dikatakan bahwa diversi dapat dilakukan ketika orang tua atau pihak yang dirugikan itu dapat memberikan maaf. Nah, ini aneh. Karena apa? Karena ini adalah satu pasal yang sangat prinsipil. Prinsipnya adalah bahwa karena anak itu tidak sepatutnya dihukum, maka negara yang menjamin bahwa proses hukum terutama penjaraan harus dihindari. Tetapi kalau proses itu kemudian diberikan wewenangnya pada keluarga yang dirugikan atau yang dirugikan, maka negara tidak punya wewenang lagi. Apa yang terjadi? Terjadi tarik ulur di dalam proses peradilannya dan pada akhirnya anak tetap dipenjara. Karena itu perlu disiapkan bahwa di dalam penerapan undang-undang ini yang dirugikan pun dapat tidak memberikan maaf, tetapi aparat tetap mengatakan anak tidak dipenjara karena tidak boleh dirampas hak-haknya. Dan proses mediasi pemaafan dan proses mediasi pengembalian keseimbangan di dalam hubungan kedua pihak tetap harus dilakukan di dalam katakanlah jangka waktu tertentu oleh ahli tertentu. Tetapi infrastruktur untuk itu kita belum punya. Bahkan mungkin protokol-protokolnya, aturan-aturan yang untuk mengatur tindakan-tindakan itu kita juga belum tentu punya. Tapi itu perlu dicek. Yang terakhir menurut saya adalah dari sisi pelaku. Ada dua kekhawatiran di sini ya. Dikhawatirkan oleh pihak-pihak tertentu jika pelaku itu selalu mendapatkan baik itu diskresi atau diversi, maka pelaku ini dapat digunakan oleh organisasi crime untuk melakukan tindakan kriminal. Terutama tindakan-tindakan yang mendapat hukuman cukup tinggi ya, yang kita tahu tidak dimungkinkan diversi lagi. Tetapi kalau hukumannya diperingan, mereka takut anak-anak ini digunakan oleh
organized crime untuk merekrut orang untuk trafficking, menjadi kurir untuk obat, ya, menjadi aksesori untuk kejahatan. Oleh karena itu perlu adanya satu penyadaran hukum juga pada aparat-aparat tadi bahwa kasus-kasus seperti itu mungkin ada tetapi sedikit. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran hukum pada anak sejak dini. Yang saat ini tidak terjadi. Sekolah tidak pernah diajarin lagi tentang hukum. Kita tahunya ada undang-undang, tapi anak-anak nggak pernah tahu tuh. Yang mana ada implikasinya untuk dia, yang mana tidak. Oleh karena itu, anak tetap sebagai subjek hukum yang blind, yang buta terhadap resiko yang dihadapi. Hal yang pertama itu adalah mengenai pola pikir atau mindset. Karena selama ini jaksa itu lebih banyak dilatih bagaimana menangani perkara-perkara pidana orang dewasa. Sehingga perkara-perkara pidana anak itu masih relatif baru penanganannya dan belum semua jaksa terlatih untuk itu. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan jaksa perlu lebih banyak pelatihan dan juga perlu disosialisasikan kepada seluruh jajaran kejaksaan bagaimana menangani perkara anak dan bagaimana perbedaan antara menangani perkara anak dengan perkara orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sebenarnya memberikan banyak kemajuan, antara lain menaikkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, lalu juga mendorong diversi, mendorong pendekatan peradilan restoratif, dan juga memastikan agar pidana penjara menjadi pilihan terakhir. Keterlibatan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sangat diperkuat dan juga mandat dari berbagai lembaga seperti pembimbing kemasyarakatan dan juga pekerja sosial diatur dengan sangat tegas di undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut memberi kesempatan yang sangat baik untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Di Indonesia saat ini diversi kan memang diatur melalui Undang-Undang SPPA, dan di undang-undang itu diatur tentang sedikit banyak soal mekanismenya, meskipun secara detail ada di aturan pelaksananya. Tapi kira-kira mungkin gampangnya menggambarkannya ketika ada anak tertangkap tangan oleh polisi misalnya melakukan sebuah perbuatan yang dianggap pidana atau disangka melakukan perbuatan pidana, maka polisi harus segera menghubungi petugas Bapas, membuatkan litmas atau penelitian kemasyarakatan yang secara global mungkin lebih dikenal dengan social report. Jadi itu semacam asesmen, kajian singkat tentang anak itu sendiri, kenapa dia melakukan perbuatan itu dan lain sebagainya, yang bisa menjadi dasar untuk polisi dan petugas Bapas sama-sama memutuskan bahwa ini sebaiknya diatasi dengan mediasi atau dengan musyawarah. Dan setelah itu baru mereka akan menghubungi berbagai pihak yang bersangkutan untuk proses diversi, seperti misalnya orang tua tersangka, kemudian orang-orang yang bisa memberikan masukan tentang karakter anak ini, tapi juga yang paling penting sebetulnya persetujuan dari korbannya. Jadi kalau korbannya tidak setuju ini diproses dengan cara mediasi, maka tidak bisa dilakukan, dan korbannya juga harus didampingi oleh pekerja sosial yang profesional, oleh orang tuanya atau keluarganya. Kalau dari Undang-Undang SPPA tadi mengatakan dalam syarat untuk diversi ancaman di bawah 7 tahun dan tidak pidana pengulangan. Nah, itu menjadi satu syarat untuk proses diversi. Dan kemudian ada persetujuan dari korban, ditambah dari persetujuan dari korban. Sebelum adanya SPPA dan sesudah ada SPPA itu ada, karena sesuai diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, di mana di situ disampaikan bahwa adanya perubahan seperti litmas harus selesai dalam waktu 3x24 jam. Terus penanganan anak lebih singkat, maksudnya penahanan anak dari kepolisian ke kejaksaan maupun ke pengadilan itu lebih singkat waktunya. Dan ketiga, tentang penanganan anak lebih ramah dan anak tidak ditahan. Kemudian yang keempat, kategori anak. Kategori anak itu sangat jelas di Undang-Undang SPPA. Yang dulunya anak apabila dia belum berumur 18 tahun tetapi menikah itu sudah dianggap dewasa.
Tetapi di Undang-Undang SPPA itu ada ketentuan bahwa walaupun dia sudah menikah, tetapi umurnya masih di bawah 18 tahun itu masih dianggap anak. Dan ada beberapa kategori anak yang berumur atau berusia di bawah 12 tahun itu tidak bisa diselesaikan ke pengadilan, tetapi diselesaikan secara kesepakatan bersama. Dan anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak boleh ditahan, tapi prosesnya tetap ke pengadilan. Sedangkan anak yang berusia di 14 tahun ke atas itu baru bisa diproses sampai ke persidangan. UU SPPA telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang membatasi keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan dan menekankan pada pentingnya peran masyarakat dalam langkah pencegahan, penanganan melalui upaya diversi, dan juga reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam penelusuran ini, kami dari Youth Network on Violence Against Children, YNVAC, mengeksplorasi lebih dalam tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana sistem ini bekerja dalam menyelamatkan anak yang berurusan dengan hukum. Tidak bisa lagi melihat konteks SPPA hanya sebagai konteks perlindungan terhadap anak pelaku. Kita juga harus melihat anak korban dan anak saksi. Selama ini yang di catatan ICJR adalah anak korban dan anak saksi sangat jarang diberikan porsi terhadap dari aparat penegak hukum. Restitusi enggak. Restitusi jarang sekali diajukan dalam kasus-kasus anak. Catatan kami 2016 hanya 3% perlindungan LPSK yang diberikan kepada anak. Dari total kasus LPSK hanya 3% diantaranya yang anak. Ini kan menunjukkan bahwa perlindungan negara terhadap anak juga masih harus dipertanyakan. Satu kali korban kekerasan seksual itu minimal membutuhkan 5 juta sampai 6 juta perawatan psikologis dan psikososial setiap bulannya sampai dengan sembuh. Dan proyeksi sembuh itu tidak angka yang sangat ringan, bisa sampai 5 sampai 10 bahkan sampai 20 tahun untuk healing ya, menyelesaikan masalah. Sedangkan porsi perlindungan korban oleh negara itu hanya sebatas perlindungan dalam konteks selesai selesai masa perawatannya. Jadi kalau misalnya dia menjadi korban, misalnya korban sodomi, maka luka akibat sodomi itu selesai di sana. Lalu perlindungannya masih diletakkan dalam konteks BPJS. Jadi tidak bisa mengklaim tindakan-tindakan yang timbul berikutnya yang di luar dalam hasil langsung terhadap kekerasan pidana. Ini menjadi problem di negara kita begitu ya. Bagaimana ketika negara lebih memilih mengeluarkan jutaan rupiah untuk menyiapkan suntik chemical castration, kebiri kimia, ketimbang menyiapkan uang untuk anak korban. Perdebatan yang timbul di negara juga tidak sehat jadinya, karena negara ingin melakukan hukuman mati, ingin mengkibiri dan lain-lain. Tapi ketika ditanya bagaimana dengan korban, negara kita diam begitu loh, tidak bisa mampu banyak menjawab. Kunci dari peradilan pidana sebenarnya adalah pencegahan dari berkonflik dengan hukum atau memastikan bahwa tidak ada anak yang berhadapan dengan sistem hukum. Artinya bahwa remaja-remaja juga bisa membantu teman-temannya mencegah teman-teman yang lain yang berisiko untuk melakukan tindak-tindak pidana. Selain itu, anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum tentu saja akan membutuhkan dukungan dari teman-teman mereka ketika mereka kembali ke sekolah, ketika mereka kembali ke masyarakat. Dan ini adalah hal yang menjadi peran bagi masyarakat dan tentu saja bagi para remaja. Sebagai remaja, mereka juga perlu memahami hak-hak mereka, perlu memahami prosedur dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga mereka juga bisa mengatakan bahwa inilah yang harusnya berjalan ketika ada temannya yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai pelaku untuk proses penyidikan wajib dilakukan pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan, di mana Balai Pemasyarakatan tersebut di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dan kemudian anak yang melakukan tindak pidana di bawah 7 tahun wajib dilakukan upaya diversi. Kalau upaya diversi itu tidak dilakukan oleh penyidik akan mendapatkan ada ancaman hukuman juga yang diterima oleh si penyidik tersebut. Namun jika ancaman di bawah 7 tahun. Kemudian untuk penahanan anak sendiri itu pun berbeda dengan penahanan dewasa, Mbak. Karena penahanan anak itu relatif sangat singkat. Ya, dia 7+8 hari. Berbeda dengan penanganan untuk usia di atas
anak, ya. Tentu ada penanganan khusus, sama seperti ketika anak sebagai pelaku atau berkonflik dengan hukum, maka anak sebagai saksi atau korban juga memerlukan penanganan khusus. Tidak diperlakukan seperti saksi atau korban dalam tindak pidana dewasa. Anak menjadi saksi atau korban yang perlu diperhatikan itu adalah aspek psikologisnya. Misalnya identitasnya tidak diungkapkan secara umum, kemudian juga rasa nyaman dan perlindungannya juga sangat diperhatikan, seperti itu. Kita sebagai PK Bapas selama ini menangani anak memang lebih cenderung melakukan pendekatan terhadap anak sedekat mungkin. Karena dari awal pada saat kita diminta oleh pihak kepolisian untuk mengadakan berita acara, mereka mau melaksanakan berita acara, kita sudah dimintakan pendampingan kepada kita. Jadi saat itu kita sudah memberikan rasa aman kepada anak, memberikan rasa percaya diri dia juga agar bisa memberikan informasi yang sejujur-jujurnya kepada pihak penyidik. Baik selanjutnya apabila dia dilimpahkan ke kejaksaan maupun sampai ke pengadilan, kita mendampingin anak memang sedekat mungkin gitu. Jadi kita karena kita lebih tahu kepentingan anak, karena kan kita yang lebih awal bertemu dengan mereka dan terjun ke masyarakat juga, ke orang tuanya, ke lingkungan masyarakat sekitar, kita lebih tahu anak itu seharusnya berada di mana. Kesuksesan penerapan sistem peradilan pidana anak bergantung bukan hanya pada seberapa baik para penegak hukum menjalankan tugasnya. Setiap elemen masyarakat termasuk orang muda harus turut serta dalam proses edukasi dan advokasi agar masyarakat paham tentang hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum. Anak-anak Indonesia yang saat ini ada dalam sistem peradilan pidana anak adalah aset bangsa. Mereka adalah orang-orang yang nantinya menjadi penerus bangsa ini. Anak-anak muda juga akan menjadi orang-orang penting di masa depan, sehingga ke depannya kita perlu untuk melihat perubahan Indonesia dimulai dari anak-anak muda yang tidak memberikan stigma terhadap anak-anak yang ada dalam sistem peradilan pidana anak, dan yang pasti untuk Indonesia yang lebih baik. Pada adik-adik remaja khususnya di Indonesia, saya berharap untuk bisa mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan yang positif serta menghindari pergaulan yang negatif yang tidak ada manfaatnya, dan juga untuk tetap mengikuti nasihat orang tua atau patuh kepada orang tua. Lingkungan sekitar juga harus peduli dengan lingkungan sekitar dan bisa berkreasi dan berpartisipasi di lingkungan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Anak adalah masa depan bangsa, dan kita semua elemen masyarakat wajib melindungi anak. Memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan semata, karena sumber daya manusia, aparat keamanan dan hukum juga sangat terbatas. Oleh karena itu perlu dukungan semua elemen masyarakat, terutama anak-anak muda, menjaga, melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada anak. Kalau ditemukan ada pelanggaran atau terhadap kesejahteraan dan keamanan anak, harus segera dilaporkan kepada petugas hukum, sehingga dengan demikian akan mencegah terulangnya kejadian-kejadian pelanggaran hukum terhadap anak. Mari kita juga mengingat bahwa subjek hukum yang kita hadapi adalah anak. Anak adalah subjek yang sedang berkembang, baik secara psikologis, emosional, biologis, dan sosial. Dan kita tahu bahwa penjara bukan lingkungan terbaik untuk mendidik subjek yang sedang berkembang seperti ini. Kita tahu persis bahwa di dalam penjara faktor-faktor yang merugikan terlalu banyak untuk anak-anak. Oleh karena itu tentunya pemenjaraan bukan option yang baik untuk memperlakukan anak yang dianggap merugikan orang lain. Tiap orang punya hak yang sama di hadapan hukum. Kalian sebagai orang muda harus memahami sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sudah saatnya orang muda bersuara. Anak-anak dan orang muda bisa jadi berhadapan dengan hukum karena berbagai hal, menjadi saksi, menjadi korban, atau sebagai pelaku. Pada banyak kasus, mereka bisa saja disingkirkan atau diabaikan dari masyarakat. Kalian sebagai orang muda bisa bertindak, bisa membantu mereka, dengarkan keluhan mereka, dorong mereka untuk kembali sekolah,
Ajak mereka untuk kembali bermain bersama-sama dan melakukan kegiatan bersama. Dengan demikian, para korban bisa memikirkan masa depan yang lebih baik. Para pelaku mudah-mudahan tidak melakukan tindak pidananya kembali. Sudah saatnya orang muda bersuara. Ada 87 juta anak di Indonesia, 24 juta diantaranya hidup di keluarga miskin. Tapi itu tidak satu-satunya masalah, karena kalau kita lihat 37% dari anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting atau bertubuh lebih pendek daripada seharusnya, daripada usianya. 25% anak perempuan masih dikawinkan di usia anak. Kemudian kita tahu bahwa 500.000 anak terpaksa tinggal di panti bukan karena dia yatim piatu, tapi karena orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan dan mendidiknya. Jadi masalah-masalah ini saling berhubungan satu sama lain. Dan pemerintah itu masalahnya ya sebanyak dan sekompleks itu. Alangkah baiknya kalau pemerintah juga banyak mendapat masukan dari teman-teman yang masih muda, teman-teman muda ini yang masa kanak-kanaknya baru saja lewat. Jadi masih ingat apa yang dialami ketika mereka kanak-kanak, apa yang dialami teman-teman di sekitar kalian. Jadi masukan-masukan kebijakan ini akan sangat penting dan akan sangat bermakna kalau kalian tidak berhenti sebetulnya membaca dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mendiskusikannya dengan teman-teman kalian, mendiskusikannya dengan orang-orang dewasa yang kalian percaya, dan berbuat. Berbuat apa? Saya nggak punya jawabannya sekarang, tapi pasti kalau kalian punya datanya, tahu apa masalahnya, kalian pasti bisa berbuat. Sudah saatnya orang muda bersuara. Anak adalah masa depan bangsa. Sudah semestinya setiap anak mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari masa depan tersebut. Kesalahan anak tidak seharusnya mengirim mereka ke balik jeruji besi dan memutus harapannya untuk menjadi anggota masyarakat yang bermakna bagi orang banyak. Kami di Youth Network on Violence Against Children, YNVAC, mendedikasikan sumber daya jaringan orang muda untuk berkontribusi mewujudkan mimpi anak-anak Indonesia dan mimpi kita semua melalui partisipasi orang muda yang bermakna. Untuk Indonesia yang bebas dari kekerasan, sudah saatnya orang muda bersuara.